Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqladian. Di video ini saya akan jelaskan tentang jaringan komputer. Nah, langsung saja. Jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Nah, untuk membuat sebuah jaringan, beberapa komputer dan dengan perangkat lainnya disambungkan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Selain menggunakan hardware tersebut, membuat jaringan komputer umumnya juga perlu untuk memasang perangkat lunak atau software tertentu. Software dipakai untuk mendeteksi perangkat yang berada di satu jaringan. Dalam sebuah jaringan komputer, biasanya tersusun dari komputer server yang berperan sebagai pusat pengaturan dan komputer host sebagai tempat pengguna beroperasi. Nah, konsep dasar jaringan komputer. Konsep dasar jaringan komputer adalah serangkaian sistem yang berpadu dari berbagai subsistem dasar. Subsistemnya terdiri dari sistem komunikasi dan protokol komunikasi. Sistem tersebut membuat saluran yang terkait dan saling mendukung untuk tujuan sharing atau sharing perangkat. Nah, tujuan dan fungsi jaringan komputer. Nah, tujuannya itu dibangun jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Dalam komunikasi yang dilakukan antar perangkat komputer, fungsi jaringan komputer adalah berbagai sumber daya dan informasi atau data. Proses komunikasi antar komputer memiliki fungsi untuk saling berbagi dua hal tersebut. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Nah, LAN ini digunakan di beberapa tempat umum seperti kantor maupun sekolah. Akan tetapi, terdapat beberapa rumah pribadi menggunakan jenis jaringan ini juga. LAN bisa ditransformasi menjadi WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini bisa terjadi bila Anda di dalam sebuah rumah atau sekolah memperoleh jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, maka proses transmisi data sudah lewat teknologi nirkabel. Nah, jenis jaringan yang kedua ini PAN atau Personal Area Network. PAN ini merupakan jenis yang kerap kali orang digunakan di sebuah perkantoran atau rumah pribadi. Jangkauan dari jaringan ini umumnya bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran. Mengapa? Karena pihak yang bisa mengakses terbatas. Misalnya khusus para karyawan di dalam kantor saja. Hal ini membuat penggunaan hanya untuk yang standar saja. Yang ketiga, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini memiliki radiasi jangkauan jaringan komputer yang lebih luas daripada PAN maupun LAN. Kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer satu dan lainnya dalam skala kota. Misalnya tinggal di kota Jakarta atau Surabaya, MAN ini bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya saling berhubungan dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data atau yang lainnya. Yang keempat, CAN atau Campus Area Network. Untuk jenis jaringan ini, sesuai dengan namanya, hanya menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Jaringan ini mampu membuat semua perangkat komputasi terhubung di area kampus, seperti komputer di perpustakaan dan laboratorium. Kebanyak penerapannya untuk membahagiakan informasi secara eksklusif antar gedung satu dan yang lainnya masih dalam jangkauan kampus. Nah, jaringan jenis ini sangat efektif pembagian data untuk area kampus.
Selanjutnya yaitu VPN atau Virtual Private Network. Selanjutnya adalah VPN ini di mana jaringan ini jenis menawarkan sistem pribadi. Penggunaannya biasanya untuk seseorang yang mengakses sebuah website dengan jalur atau jaringan pribadi. Pada umumnya, VPN ini bersifat sebagai alat yang orang gunakan untuk melindungi situs tersebut dari konten yang berbau hal sensitif. Dengan menggunakan VPN, pengguna bisa menyamarkan keberadaan website tersebut dari internet. Selanjutnya yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan sangat luas. Misalnya antar kota satu dengan lainnya. Jadi komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer yang ada di kota B. Jaringan tipe ini menawarkan cukup banyak manfaat untuk beberapa pihak. Contohnya saja bagi para pelaku bisnis yang ingin melakukan transaksi namun terhambat jarak. Nah, jarak ini bisa memanfaatkan teknologi WAN bisa jadi solusinya. Nah, yang terakhir yaitu internet atau interconnected network. Nah, internet ini merupakan teknologi paling canggih dari berbagai jenis jaringan komputer. Ini merupakan platform komunikasi secara global. Kemampuannya bisa menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya tanpa terbatas jarak. Tentu saja, banyak sekali manfaat yang bisa orang peroleh dari kehadiran jaringan satu ini. Semua pengguna perangkat komputasi, asalkan ada frekuensi dan transmisi sinyal, bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.